Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Fareta Junika Azhar. Saya merupakan siswi SMA Negeri 2 Tambu Selatan, dan saya merupakan siswi kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang resensi saduran Lebak Lebung. Lebak Lebung sendiri ditulis oleh Isbedi Setiawan dan diterbitkan oleh Perpusnas Press tahun 2019. Berjumlah halaman 46. Kategori bahan bacaan saya adalah Naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademi, Naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis. Selain berbentuk naskah kuno, Naskah Nusantara sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi menunjukkan upaya pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi untuk abai terhadap histori dan budayanya. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifestasi pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan demikian, membaca Naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat menghantarkan pembaca pada hakikat kehidupan berupa seni bertahan hidup dan relevansi kehidupan zaman dulu dengan kehidupan masa kini. Cerita Lebak Lebung menggambarkan kehidupan masyarakat pedalaman yang tinggal di wilayah rawa atau lebak. Istilah Lebak Lebung sendiri mengacu pada kawasan perairan yang menjadi tempat hidup, mencari ikan, serta bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Rawa memberi rezeki berupa ikan dan tanah yang subur, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa banjir, penyakit, dan kondisi alam yang keras. Salah satu bagian penting dalam cerita ini adalah kisah Putri Anom, seorang gadis yang dilamar oleh pemuda dari seberang. Masalah muncul karena Putri Anom sebenarnya tidak mencintai lelaki tersebut. Akan tetapi dalam adat masyarakat Lebak, menolak lamaran dianggap tabu dan melanggar aturan adat. Posisi Putri Anom dan keluarganya serba sulit. Jika menolak secara terang-terangan, itu akan mencoreng nama baik keluarga. Jika menerima, maka Putri Anom harus menjalani kehidupan yang tidak ia inginkan. Akhirnya, keluarga Putri Anom mencari jalan tengah dengan menggelar musyawarah. Hasilnya, mereka menetapkan syarat yang sangat berat, bahkan mustahil dipenuhi oleh sang pemuda. Cara ini dipilih agar adat tetap dihormati, namun pernikahan tidak jadi terlaksana. Dari situ tampak bagaimana masyarakat Lebak menjalani kehidupan yang penuh kompromi antara kepatuhan terhadap adat dan kebutuhan pribadi. Syarat berat tersebut adalah sang keluarga Putri Anom maupun Putri Anom sendiri meminta sang pemuda untuk membuat seperti laut. Sangat tidak masuk akal, bukan? Nah, selain kisah percintaan, cerita Lebak Lebung juga banyak membuat gambaran sosial budaya masyarakat rawa. Misalnya, bagaimana mereka melakukan musyawarah keluarga, bagaimana adat istiadat mengatur kehidupan sehari-hari, hingga bagaimana solidaritas di antara warga menjadi kekuatan menghadapi tantangan lain. Cerita ini menegaskan bahwa hidup di Lebak bukan hanya soal bertahan dari lingkungan, tetapi juga bagaimana manusia menyeimbangkan kepentingan pribadi, adat, dan keharmonisan sosial. Mari kita masuk ke step selanjutnya, atau ke poin selanjutnya, yaitu analisis kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, kelebihannya yang pertama bernuansa lokal. Cerita ini menghadirkan gambaran detail dari kehidupan masyarakat rawa, mulai dari kondisi alam, cara mencari nafkah, hingga adat istiadat yang berlaku. Yang kedua, mengandung kearifan lokal. Nilai-nilai budaya seperti musyawarah, kebersamaan, dan cara halus menolak lamaran membuat cerita ini kaya akan makna. Menyimpan pesan moral, pesan tentang pentingnya keseimbangan antara adat, kebebasan individu terasa relevan sampai sekarang. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. For information, saya akan menjelaskan babat yang telah diajarkan oleh guru bahasa Sunda saya, yaitu Bu Hani. Babat merupakan cerita sejarah yang mengandung unsur atau hal yang tidak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal tersebut disebut pamuhalan. Jadi, terdapat hal yang tidak masuk akal, seperti membuat laut dalam satu malam dalam cerita Lebak Lebung. Selain itu, upacara adat menggunakan daun telinga yang menggunung-gunung. Oke, kita ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut saya, Lebak Lebung adalah cerita rakyat yang menyimpan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat rawa. Dengan latar kehidupan pedalaman yang keras, namun indah, cerita ini menampilkan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekaligus dengan aturan sosial yang mengikat mereka. Kisah Putri Anom menjadi contoh nyata betapa kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan seseorang. Cinta pribadi harus berhadapan dengan tradisi.
Dan jalan tengah yang dipilih adalah musyawarah keluarga dengan menetapkan syarat berat bagi pemuda pelamar. Dari sini, kita bisa melihat kearifan masyarakat Lebak dalam menjaga kehormatan adat tanpa harus mengorbankan kebahagiaan Putri Anom. Terakhir, secara keseluruhan, Lebak Lebung tidak hanya menarik sebagai bacaan sastra, tetapi juga penting sebagai dokumen budaya. Cerita ini mengajarkan nilai solidaritas, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat, sekaligus memberikan refleksi tentang bagaimana individu harus menempatkan diri di antara tradisi dan keinginan pribadi. Meskipun alurnya terasa lambat dan dipenuhi istilah lokal, justru disitulah letak keaslian dan kekuatan cerita daerah ini. Selamat membaca! Oke, cukup sekian tentang resensi saduran menurut Fareta Junika Azhar. Saya, Fareta Junika Azhar, siswi SMA Negeri 2 Tambun Selatan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.